Iya, shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Halo. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dia Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas. Dia Tuhan yang menjadi sumber dari segala hal yang hidupmu. Kau yang teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Sebenarnya kami tidak Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau berkatakan aku dan untuk langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau melindungi aku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Allahku berseru, Kau menyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Memuji namamu seumur hidupku. Terpujilah dalam hidupku. Percaya hanya
Kami kagum akan pribadi. Kami kagum akan anugerah-Mu yang kekal atas setiap hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Sebagaimana ada kami pagi hari. Kami bersyukur buat itu semua. Pagi hari ini kami merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu bagi kami, ya Allah. Supaya setiap kami umat-Mu milik kepunyaan-Mu sendiri, mengalami dan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam setiap sisi dan musim hidup kami, sehingga dunia boleh melihat sungguh Tuhan ada bersama dengan umat-Nya. Berkati urati hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami mengerti dan dibawa untuk mengalami pengalaman bersama-sama. Dalam nama Yesus berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tema yaitu memerintah bersama dengan Tuhan. Tujuan Tuhan memilih saudara, menyelamatkan saudara hanya satu, yaitu untuk mengasihi saudara. Sehingga setiap kita bisa berkata bahwa adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Boleh saudara sebut, aku adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Bilang samping kiri, samping kanan, kalau orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Itu tujuan Tuhan. Tidak ada yang lain selain untuk mengasihi dan mencintai saudara. Panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya juga cuma satu, yaitu memerintah bersama-sama dengan Dia. Bilang, aku memerintah bersama dengan Tuhan. Mulai awal kejadian, mulai awal penciptaan, Tuhan sudah menentukan dan menetapkan tujuannya ketika Dia menciptakan saudara dan saya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita merupa dan gambarnya adalah supaya saudara dan saya berkuasa di bumi. Ini tujuan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan saudara dan menjadikan saudara dan menempatkan saudara di bumi ini untuk jadi kacungnya, bukan untuk menjadi pesuruhnya, bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Dia, dengan satu maksud adalah supaya saudara dan saya memerintah di bumi ini bersama dengan Tuhan. Ada amin. Dan juga kalau saudara perhatikan bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa-dosa kita, menebus kita dari segala pelanggaran dan kutuk yang kita warisi ataupun yang kita lakukan sendiri, saudara yang terkasih. Tujuan kematian
kematian Yesus di kayu salib, tujuan Tuhan Yesus menebus saudara dari dosa, dari kutuk hukum Taurat. Saudara yang terkasih, tujuannya yang pertama adalah bukan untuk membawa saudara masuk surga. Oleh karena itu saya mau katakan kekristenan bukan lagi bicara tentang masuk atau tidak masuk surga. Itu bukan tujuan kita. Dan Yesus mati di kayu salib menebus saudara. Sekali lagi saya ulang-ulang, tujuannya bukan untuk membawa saudara masuk surga, tapi tujuan Yesus mati di kayu salib menyelamatkan dan menebuskan saudara dosa dan kutuk hukum Taurat adalah untuk memulihkan rupa dan gambar Allah yang telah rusak, yang telah hilang oleh karena dosa. Yang artinya saudara yang terkasih, saudara oleh karena dosa tidak lagi dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan di bumi ini. Yang artinya saudara dan saya tidak bisa lagi memanggil Allah itu, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa saudara dan saudara anaknya. Kalau kita bicara tentang Bapa dan anak, itu berbicara tentang apa? Keserupaan, kesamaan. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan saudara dari dosa dan kutuk hukum Taurat, adalah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu memulihkan rupa dan gambar Allah atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Jadi itu tujuannya. Sedangkan surga itu hanya dampaknya saja, saudaraku. Itu bukan tujuan. Oleh karena itu kekristenan sekali lagi bukan hanya sekedar bicara tentang masuk atau tidak masuk surga. Sebab surga itu anugerah. Katakan surga adalah anugerah. Dan anugerah tadi pujian kita, dan anugerahnya kekal. Anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, surga yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Bukan karena dia murahan, bukan. Karena saudara terkasih, surga itu sangat mahal. Dan saudara tidak bisa masuk dengan cara apapun ke surga. Tidak bisa masuk dengan cara apapun. Semua kebaikan saudara, kesalehan saudara, itu kain lara, kain lapuk, kain gombal di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara bisa masuk surga hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir dengan kebaikan saudara bisa. Tidak, saudara terkasih. Kalau tidak dianugerahkan kepada orang itu, apapun usaha manusia akan gagal untuk masuk surga. Oleh karena itu saya bilang kekristenan bukan lagi bicara tentang soal masuk atau tidak masuk surga. Tetapi saudara yang terkasih, di dalam kekristenan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Katakan apa adalah orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Apalah ada orang memerintah bersama dengan Tuhan. Tidak yakin kita. Katakanlah kalau orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Aku adalah orang memerintah bersama dengan Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan memilih memanggil saudara. Tadi malam itu ada di Facebook, saudara terkasih saya baca. Saudara dia bilang begini, bumi ini bukan rumah kita. Oleh karena itu biarlah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kita bisa pulang ke rumah kita di surga. Saudara terkasih, ini Kristen yang sangat Belum ngerti ya Pak. anak-anak banget. Saudara terkasih, memang bumi ini bukan rumah saudara, tapi bumi ini adalah ladang yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya untuk saudara mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling baik. Saudara tidak perlu ada persiapan khusus untuk masuk surga, karena sekali lagi surga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang perlu saudara kerjakan dan lakukan selama saudara masih hidup di dalam dunia ini, yaitu saudara terkasih, yakinkan dirimu, perlengkapi dirimu untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola ladang yang Tuhan percayakan bagi kita, setiap kita pribadi lepas pribadi, adalah 120 tahun. Jadi pakai dan manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan itu selama 120 tahun ini untuk memerintah bersama-sama dengan Dia.
mendemonstrasikan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan atas hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Kan itu pertanyaan itu. Bagaimana caranya kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Hal yang pertama yang sangat sederhana untuk saudara dan saya bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan adalah percaya kepada Dia. Sederhana enggak? Ya. Sederhana banget. Karena itu yang memang yang Tuhan minta bagi setiap kita, umat milik kepunyaannya, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan. Saudara tahu enggak? Iblis dengan segala tipu muslihatnya cuma satu tujuannya, yaitu apa? Mengalihkan perhatian saudara, fokus saudara, iman saudara kepada Tuhan. Karena iblis tahu ketika saudara tidak lagi beriman, tidak lagi fokus kepada Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iblis tahu, saudara yang terkasih, iblis tahu apa? Dia tahu bahwa tidak akan mengalami dan menikmati kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang artinya engkau tidak melihat pertolongan Tuhan, engkau tidak melihat kehidupan Tuhan itu nyata dan hadir dalam hidup kita. Jadi iblis dengan segala tipu muslihatnya akan mencoba membuat saudara dan saya tidak lagi memberikan perhatian, fokus, iman kepada Tuhan. Tapi dia akan membawa saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk melihat dirimu yang penuh dengan keterbatasan. Iblis akan mau bilang kepada begini, engkau tidak perlu bergantung kepada Tuhan karena kamu bisa tanpa Tuhan. Itu yang dilakukan oleh iblis di Taman Eden. Kamu sekali-kali tidak mati, tapi kalau kau makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Kamu tidak perlu lagi berserah kepada Tuhan karena kamu mampu dengan kekuatanmu yang kau miliki dan kau punya dengan kau makan buah itu. Saudara itu terkasih cuma satu tujuan daripada siapa? Daripada iblis, adalah untuk membawa saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dan iblis tahu tidak ada yang bisa melukai, menyakiti yang membuat Tuhan menjadi sangat bersedih, kecuali ketika dia melihat anak-anaknya nggak percaya sama dia. Itu buat hati Tuhan perih, sakit sekali. Ketika dia melihat Riri tidak percaya sama dia di dalam setiap sisi dan musik hidupmu, Tuhan sedih banget. Kalau bisa saya gambarkan, Tuhan itu bisa nangis Bombay. Saudara tahu tak nangis Bombay? Ibu Rosita mungkin tahu ya. Nggak tahu ya Bu? Mungkin Wendy yang tahu. Nangis Bombay, saudara terkasih. Apa? Bawang. Apa yang mau bilang memang ekspresikannya ya saudara? Kenapa saudara dia nangis Bombay? Karena ketidakpercayaanmu itu membuat hati Tuhan sangat sedih dan perih, saudara terkasih. Karena itu Tuhan bilang cuma satu yang dia minta, yaitu apa? Percaya kepada dia. Percaya kepada dia dalam setiap sisi dan musim hidupmu. Percayalah kepada dia. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi engkau dan saya. Dia Bapa yang ada dan hadir dalam hidupmu. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati
oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Dan Yesus, saudaraku terkasih dalam Tuhan, adalah Tuhan yang hidup dan menghidupi engkau saat ini. Dan Tuhan mau engkau percaya bahwa Dia itu ada bersama-sama dengan saudara sekali untuk selama-lamanya. Kalau memang Dia ada sekali untuk selama-lamanya, Pak, kenapa saya tidak melihat, merasakan manifestasi kehadiran Tuhan yang ada di dalam hidupku? Saudara yang terkasih, saya katakan kepada saudara, ukuran saudara di mata Tuhan bukan lagi hukum Taurat, tapi ukuran saudara dan saya di mata Tuhan adalah iman saudara. Seberapa berani saudara mempercayai Tuhan, sebesar itulah saudara menikmati penyediaan kasih kuasa Tuhan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada amin? Sekali lagi saudara yang terkasih, saudara bisa ingat cerita tentang Goliat bersama-sama dengan orang Israel dan juga Daud. Apa yang membuat Daud tidak takut kepada Goliat? Apakah Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan yang pilih kasih? Tidak. Mengapa manifestasi kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud, tapi dalam kehidupan Saul yang mewakili seluruh orang Israel tidak dapat terlihat? Apakah Allah tidak ingin memanifestasikan kuasanya? Kerinduan Tuhan adalah bahwa setiap umatnya, anak-anaknya mengalami, melihat, dan menikmati kuasa Tuhan. Tadi pertanyaannya, adakah kau percaya dengan kuasanya? Apakah saudara percaya kepada Dia? Itu yang menjadi persoalan. Saya percaya saudara terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan menghasilkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, dan perkataan yang baik, yang benar, yang hidup, dan yang berkuasa. Daud bilang begini, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi atas nama Yahweh, nama Elohim, perjanjian itu. Dan saudara yang terkasih, batu yang dilemparkan oleh Daud yang kecil itu, saudara terkasih, mengenai jidat si Goliat yang tinggi gede itu mati. Berapa hebat si tenaganya si Daud? Tapi karena itu adalah peperangan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja. Kalau kau percaya kepada Tuhan, saudara terkasih, itu artinya itu adalah merupakan sebuah peperangan Tuhan atas hidupmu. Mungkin kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, kekuatan kita yang terbatas. Tapi kalau saudara bergerak dan percaya di dalam namanya, di dalam nama Tuhan, saudara terkasih, engkau melihat kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada Goliat, masalah, persoalan, kesulitan dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita kalahkan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih, kerinduan Tuhan, bagaimana kita dapat memerintah bersama-sama dengan Dia? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta atas hidup saudara dan saya. Saudara boleh melihat diri saudara, hidup saudara saat ini. Saudara yang terkasih, itu adalah peperangan bagi Tuhan untuk Tuhan mendemonstrasikan kasih dan kuasanya atas hidup saudara dan saya.
Mengapa kita banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Bukan karena saudara kurang kudus, kurang suci di mata Tuhan. Di mata Tuhan, di mata Bapa, sebagaimana dia melihat Kristus, dia juga melihat saudara seperti Kristus. Ketika Bapa melihat Kristus adalah orang kudus, maka saudara juga adalah orang kudus. Ketika Bapa melihat Yesus adalah orang benar, maka saudara adalah orang benar. Ketika Bapa melihat Yesus sebagai orang berkenan, maka saudara adalah orang berkenan. Karena Kristus Yesus adalah kebenaran kita. Haleluya. Ada amin? Jadi sekali lagi saudara yang terkasih, Bapa atau kita tidak dapat mengalami dan menikmati kehidupan Tuhan, manifestasi Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi bukan karena kita kurang kudus, kurang suci, bukan karena kita kurang banyak berdoa, bukan karena kita kurang banyak baca firman Tuhan dan lain sebagainya, tapi sekali lagi karena kita tidak percaya. Orang yang percaya dapat dilihat dari tindakannya. Orang yang percaya dapat dilihat dari perbuatannya. Haleluya. Ada amin. Orang yang mengasihi pasangannya dapat dilihat dari mana? Tindakannya. Dari mana? Bukan cuma dari kata-katanya, tapi kata-kata yang keluar pun saya katakan kepada saudara akan mempunyai bobot karena diucapkan dengan kasih. Jangan percaya dengan pria yang berkata, lautan api akan kuseberangi, sedangkan kopi panas masih ditiup sama. Jangan percaya dengan pria gunung tinggi akan kudaki dan kuseberangi, sedangkan bantal guling di samping dia tidak bisa dilewati. Arti dari peribahasa itu sudah terkasih di dalam Tuhan. Cinta itu dilihat dari tindakan dan perbuatan kita. Iman saudara yang benar itu akan melahirkan kehidupan yang benar. Mungkin Bapak sudah lama ini tidak menyinggung, tapi kembali Bapak singgung. Bapak kemarin agak sedikit kaget. Ternyata kemarin ketika kita kasih persembahan masih banyak 2000-an dulu. 2000 udah hampir hilang. Sekarang makin banyak yang 2000. Pak, COVID, berarti saudara yang percaya kepada COVID, kepada Tuhan. Arti dengan kata lain bahwa saudara dan saya lebih mempercayai keadaan untuk memberkati saudara ketimbang Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Saudara bilang kayak gini, Pak, ini cuma ada 2000, Pak. Saudara kita terkasih, persoalannya memang benar ada 2000 di kantong saudara. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, saya percaya dia akan melakukan sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Janda yang miskin itu, dia memberikan hanya 2 peser, uang yang sangat kecil, tapi itu memang seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Dia lakukan karena dia percaya kepada Tuhan, bukan karena supaya dilihat Tuhan Yesus dan yang lainnya, tapi itu bentuk nyata dari sebuah sikap tindakan orang beriman kepada Tuhan. Kalau saudara memberi ukuran karena keadaan saudara, sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak akan melihat manifestasi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara baca di dalam Alkitab banyak kejadian bahwa mereka mengalami manifestasi pemeliharaan Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan, yang dilihat dari sebuah tindakan. Janda Sarepta, apa memang tidak ada banyak janda di Israel? Banyak. Kenapa harus janda di metro? Jemaat GB Rock yang didatangi oleh Tuhan. Ibu di situ ya. Ibu kami, ibu juga
Siapa lagi yang janda di situ? Angkat tangan dulu. Oh ya ibu dia siapa juga janda? Siapa? Iya, oh juga. Haleluya. Haleluya. Oh, ibu siapa juga? Filista juga ya. Aduh. Kenapa bukan janda di Israel yang didatangi? Tapi ini janda di Sarfat, bukan, perhatikan, bukan umat pilihan Tuhan. Tapi saudara terkasih, ini dia pergi ke sana. Dia pergi ke sana, saudara terkasih. Dan dia bilang kayak gini, berikan aku makan. Janda ini bilang, aku hanya punya sedikit apa? Minyak, dibuli-buli, dan tepung. Aku masak, aku makan. Aku dan coba di dan anakku. Setelah itu kami mati. Karena apa? Karena mereka nggak ada guna. Tapi si dia bilang apa? Ya, gua tahu. Oke. So oke, no problem. Diberikan dulu kepada. Halo? Saya mau tanya, wanita ini dipaksa nggak? Nggak dipaksa. Semua tergantung kepada pilihannya. Benar? Kalau dia nggak mau kasih, bisa nggak? Bisa. Dia makan sama anaknya nggak? Makan. Setelah itu apa? Mati. Si Elia mati nggak? Enggak. Kenapa harus mati? Pasti Tuhan pelihara dia. Halo? Ngerti nggak maksud saya, saudara terkasih? Tapi untung wanita ini percaya kepada hamba Tuhan ini. Amin. Sehingga dia melihat manifestasi pemeliharaan Tuhan. Perhatikan, keputusan yang diambil oleh perempuan ini bukan karena keadaannya. Kalau dia memberi oleh karena dia percaya kepada keadaan, dia memberi enggak? Enggak. Tetapi dia memberi karena dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya pada perkataan hamba Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, dia mulai mengelola tepung ini. Dan saudara yang terkasih, diambillah roti yang kecil-kecil, sedikit aja kecil saudara, dan diberikan kepada si Elia. Elia makan, bilang, makasih ya, enak juga nih roti kamu. Iya enak lah, musim kelaparan. Iya enggak? Dia makan, dia minum. Ini janda deh. Enak kan ini pendeta. Roti gua dimakan sama dia kan gitu. Dan saudara terkasih, ketika dia balik ke belakang, dia lihat minyak dalam buli-buli dalam makannya tidak berkurang, dan juga tepung yang ada dalamnya tidak berkurang sampai musim kemarau itu berlalu. Tuhan pelihara dia. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kau berkata aku orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang terkasih, saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada keadaan yang sudah lihat. Terus terang saya kaget kemarin. Loh, biasanya 2000 udah hampir sudah hilang. Ada 2 mungkin 3 mungkin siapa ini yang kecil ini? Chandra. Siapa? Chandra ya? Mungkin ya kayak si Chandra atau anaknya si Pak Bibit. Mungkin oke lah ya. Kita bisa itu. Tapi juga saya berharap ajar orang tua untuk memberi yang terbaik. Amin. Haleluya. Kalau bayar parkir berapa? 4.000. 5 kali kau bayar parkir gitu, ngerti tidak? Atau ini saudara, ayo mari. Saya mengajak saudara, ketika saudara apapun yang saudara lakukan, karena saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Halo? Saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Adalah orang yang berani percaya kepada Tuhan dan melakukan karena saudara percaya kepada Tuhan, bukan karena keadaan yang ada di sekitar dan di sekeliling saudara. Sehingga saya berdoa, tidak ada lagi jemaat tidak bisa buat apa-apa karena tidak ada usaha. Haleluya. Ada men? Mari saudara terkasih, alami dan nikmati dijatuhkan di dalam hidupmu. Yang kedua, yang terakhir, ini sering Bapak ulang-ulang. Bagaimana kita dapat memerintah bersama dengan Tuhan? Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 4.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya saudara terkasih, dari kedua ayat dari ayat tadi saudara, itu dapat disimpulkan seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia apa? Kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjaga. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Yang artinya kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara terkasih, itu karena Tuhan. Bangunlah kesadaran bahwa Tuhan ada sama dengan kita. Saya mau bilang kayak gini, Tuhan hadir, Tuhan datang dalam hidup saudara bukan untuk memberikan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, gaya hidup yang baru. Tidak, Tuhan tidak memberikan itu. Tapi Tuhan memberikan dirinya buat saudara dan saya. Saudaraku, kekristenan itu bukan bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang ilahi. Ngerti tidak? Sehingga seringkali kita berkata gini, biarlah kita hidup sama seperti Yesus. Jadi kehidupan jasmani kita, insani kita ingin menuju suatu hidup gaya yang baru, gaya hidup yang ilahi. Benar? Itu kan seringkali agama ajarkan kepada kita. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan bukan kehidupan insani, kehidupan jasmani menuju kepada kehidupan ilahi. Tapi kekristenan berbicara tentang kehidupan ilahi yang sedang masuk dan sedang menjalani kehidupan di dalam kehidupan jasmani kita. Yaitu Yesus yang hadir, yang hidup di dalam diri saudara. Ada men? Yesus yang ada di dalam hidup kita. Ini yang sedang masuk, ini yang sedang berjalan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara sadar itu, saudara ngerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Dia ada di dalam hidup kita, dan Dia ingin apa saudaraku? Berjalan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap sisi dan musim hidupmu. Dia rindu saudara dan saya sadar dan mengerti bahwa Yesuslah sebenarnya yang sedang hidup di dalam hidup saudara dan saya, untuk membawa saudara dan saya mengalami dan menikmati kehidupan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam masalah saudara, dalam persoalan saudara, dalam kesulitan saudara. Kalau Bang ngerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia sedang hidup di dalam kita. Engkau akan melihat bagaimana kuasanya didemonstrasikan dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir, Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-18. Roh Tuhan, sama-sama kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan yang telah mengutus aku. Perhatikan ketika Tuhan dan Roh Tuhan ada padaku. Saudara terkasih, pernyataan yang sama. Karena Dia adalah kebenaran kita, maka saya percaya Roh Tuhan juga ada atas hidup saudara dan saya, dan telah mengurapi saudara dan saya. Yang artinya saudara bersama dengan Yesus memerintah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17, Dia tidak meminta Bapa mengambil saudara dari bumi ini, tapi Dia meminta Bapa untuk menjaga saudara selama saudara masih hidup di dalam bumi ini,
Sekali lagi saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak membenci bumi ini, Dia mengasihi bumi ini. Karena itu Dia menempatkan saudara dan saya, karena bumi ini adalah merupakan ladang bagi kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan juga Dia telah mengutus aku, ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Itu saudara lakukan di bumi ini supaya semakin banyak orang melihat bahwa sungguh Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Pak Dedi cari bunga, orang melihat Tuhan Yesus yang sedang cari bunga. Haleluya. Dan orang tuh, ayo Pak Dedi, beli ini bunga aku. Ayo Pak Dedi, ini bunga. Wah, karena apa? Ada kemurahan Tuhan yang mewarnai dan menyertai langkah-langkah kita. Haleluya. Ketika Bu Dedi sama siapa? Mingkul apa? Bunga di atas kepala mereka sambil jalan, saudara terkasih. Mereka orang sedang melihat Yesus yang sedang bawa bunga. Orang bilang, beli bunganya. Kenapa? Ada kehidupan Tuhan di sana. Haleluya. Ketika siapa namanya ini? Arya. Arya ini sudah punya toko, saudara pun terkasih. Toko online tapinya. Toko online, saudara terkasih. Ketika Tuhan, dia sudah terkasih. Orang-orang mau beli kenapa? Oh, ada Tuhan Yesus lagi jualan di online. Halo? Ada men? Ayo, mari saudara terkasih. Saya sedikit menyimpang. Saya ngomong kemarin sama Cilipan ketika pergi. Bapak kan punya mobil. Kan ada yang Grab, ada InDrive. Aku bilang Bapak udah daftar di InDrive. Cuma kok belum ada pelanggan. Kan gitu. Saudaraku, jangan saudara berpikir rendah. Kita mau kayak gini. Ketika orang masuk mobil kita, mereka merasa dalam mobil itu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada nih, kita menyapa dia, kita menyambut dia, kita melayani dengan baik, dengan kasih Tuhan. Kita hantar dia sampai ke tempat, kita bilang Tuhan Yesus memberkati. Yang artinya di dalam setiap sisi hidupmu, dunia ini bisa melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan saya berdoa, ketika para PL itu, ngapain kamu mobil suamimu? Mereka bukan menemukan Andre, tapi mereka menemukan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya di Bapak juga kerinduan kalau ada PL. Yang ngapain mobil Bapak? Mereka bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di situ. Haleluya. Ada saudara kita terkasih dalam Tuhan. Ketika kita bersentuhan dengan yang najis jadi kudus. Amin. Bukan yang najis yang membuat jadi orang kudus menjadi najis, bukan. Tapi orang kudus bersentuh dengan orang najis dikuduskan, dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka tepuk tangan yang paling menyenangkan. Haleluya. Tuhan memilih memanggil saudara untuk memerintah bersama dengan Dia. Mari kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bangun.
Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau kau hari ini ragu-ragu untuk melangkahlah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan ingin memerintah bersama dengan Anda. Jangan hanya berdiam tinggal di tempat, tapi bangkit berdiri dan mulai melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, dan Dia mau tolong saudara memanifestasikan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami juga berdua bersatu dan bersepakat menyerahkan bangsa, negara dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membasuh bangsa, negara dan kota kami dengan kuasa darah Tuhan, baik udara, baik itu laut maupun darat. Darah Yesus kami basuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Shalom Tuhan memerintah atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bagi Ibu Cencel, di mana kami beribadah di tempat ini. Tuhan berkati tempat ini, berkati usahanya, berkati hidupnya, berkati keluarga. Engkau menjadi pembela dalam hidup. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami dengan membawa kami mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dunia ini boleh melihat Kristus hidup dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau pulang, kami mohonkan berkat atas kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, dan juga dalam rumah tangga serta rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan maut. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan penduduk kita serta para malaikat Tuhan berkemas kita menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus